Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galangning yang Abyan Base, Sabtu 30 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam kami boleh lalui dengan baik, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan selamat. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran 15 ayat 26 yang demikian firman-Nya, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kemudian di dalam Lukas 4 ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan penyembuhku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu atau pernah mendengar tentang Raja Wali. Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat ia bisa melewati badai dahsyat apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki pergumulan dalam hidupnya, dan pergumulannya tentu berbeda-beda. Salah satu pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini adalah berkenaan dengan sakit penyakit, yaitu virus COVID-19. Ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ketika menghadapi pergumulan seperti itu, pemazmur berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ketika Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjanji kepada mereka, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepadamu orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Ini artinya sejak dari semula sifat Tuhan adalah menyembuhkan dan selalu merancangkan hal yang baik.
Semasa pelayanan di dunia, Yesus melakukan pelayanan kesembuhan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dalam kitab Lukas 4 ayat 38 disebutkan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ibu mertua Simon sedang demam tinggi. Demam ini membuat tubuhnya lemah sampai dia tidak sanggup untuk menghampiri Yesus. Melihat kondisi ini, orang-orang di rumah itu meminta Yesus agar menolongnya. Yesus pun menghampiri tempat tidur dan menghardik demam itu, dan seketika itu demamnya hilang dan tubuhnya menjadi kuat. Lukas menulis, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Berita mengenai Yesus menyebar di daerah tersebut. Orang-orang menantikan hari Sabat selesai. Setelah matahari terbenam, mereka membawa semua saudara mereka yang sakit kepada Yesus. Mereka memohon agar Yesus sudi menyembuhkan. Yesus pun menjamah satu persatu dan menyembuhkan mereka. Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit apapun, bahkan yang disebabkan oleh roh jahat sekalipun. Ketika Yesus menyembuhkan dan menolong ibu mertua Simon dari banyak orang, keluar setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Respon para roh jahat yang diusir keluar dari orang-orang menunjukkan bahwa kuasa Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus adalah Sang Penyembuh sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari setiap persoalan yang kita alami, setiap sakit penyakit yang kita alami, tentulah atas seizin Tuhan untuk kita diproses supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Beberapa hal yang harus kita sadari bahwa di balik setiap proses kesembuhan dan pemulihan bagi kita adalah yang pertama, iman. Dalam Matius 17 ayat 20b dikatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu melalui iman. Dengan iman kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka kita akan sembuh dan dipulihkan. Dan yang kedua adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang ditujukan buat menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang buta sejak lahir di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang ketiga adalah ujian atau pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan menguji kesetiaan kita kepadanya, seperti halnya Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mendengar mujizat Tuhan terjadi atas ibu mertua Simon yang demam keras. Ibu itu sembuh dari sakitnya dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Pada hari ini iman kita diteguhkan karena Yesus Tuhan kita luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun tunduk kepadanya. Marilah kita datang kepadanya dan mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang menguatkan kami dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan di dalam hidup kami. Kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan mujizat untuk melepaskan kami dari segala sakit penyakit, dari segala persoalan ekonomi, persoalan dalam hidup berumah tangga. Ajarlah kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata-Mu. Pada pagi hari ini kami membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit oleh karena virus COVID-19 ataupun karena sakit yang lain ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, sembuhkan dan pulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Berilah kekuatan dan kesabaran. Ajarlah kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan kami dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa sakit penyakit. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.